Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Nur, mahasiswa S2 dari Universitas Logistik Bisnis Internasional atau ULBI. Dalam video kali ini saya ingin mempresentasikan AAS saya dengan mata kuliah Manajemen Pengendalian Persediaan dengan dosen pengampu Profesor Agus Purnomo. Baik, untuk soalnya seperti ada di sebelah kanan, diketahui produk A memiliki bill of material, MPS, dan data inventory yang ditunjukkan pada gambar dan tabel berikut. Di mana untuk menjadi produk A itu dibutuhkan produk H sebanyak 2 unit dan gabungan dari produk J juga sebanyak 3 unit. Jadi untuk mendapatkan produk A ini membutuhkan komponen dari H dan J. Baik, pada soal sudah ditentukan kebutuhan unitnya selama 7 minggu ke depan dalam satuan ribuan unit. Lalu ada ketentuan di mana safety stocknya itu untuk produk A ada 20, H 15, dan J 10. Dan on hand yang ada saat ini untuk A ada 100, H ada 200, dan J ada 300. Lalu di minggu ketiga akan menerima untuk produk A 120 unit, produk H 300 unit, dan produk J 400 unit. Di mana lot size-nya masing-masing A-nya 5, H-nya 12, dan J-nya 15. Baik, langsung saja kita kerjakan soalnya. Baik, untuk yang pertama, untuk produk A dengan ketentuan yaitu lead time-nya 1, safety stock-nya 20, dan lot size-nya 5. Baik. Di minggu ke-1 dibutuhkan 139 unit, sementara kita sudah memiliki 100 unit di persediaan. Maka yang dibutuhkan sebenarnya untuk di minggu pertama itu orderannya adalah seperti ini rumusnya: gross dikurangi schedule receive dikurangi POH atau project on hand ditambah safety stock. Karena safety stocknya 20, maka saya input angka 20. Jadi, tapi di sini ada ketentuan lot size, ada minimum 5. Jadi untuk orderingnya itu minimum 5. Jadi secara penerimaan pesanan kita tidak mungkin pure 59, harus dicek dulu. Di sini saya menggunakan rumus selling untuk mendapatkan angka orderannya yang akurat. Oke. Baik, ditentukan 60, berarti di minggu awal itu saya akan langsung order 60 unit tambahan. Baik, untuk sisanya harus dicari berapa sisanya, mengingat minimum itu harus ada 20. Nah, ini 21, berarti sudah mencukupi sesuai batasan buffer stoknya ya. Baik, berikutnya di week kedua ada 247 unit. Maka kita cari lagi angkanya dengan rumus yang sama, dengan dikurangi sisa stok saat ini ditambah safety stoknya 20. Oke, ketemu 266 untuk kebutuhannya. Tapi untuk orderingnya itu harus dihitung kembali karena tidak boleh 0. Minimum order 5. Oke, berarti di week 1 saya akan order 250 unit. Kita hitung lagi sisanya. POH dikurangi gross dikurangi schedule receive ditambah yang sudah diorder 250. Oke. Sisa di tangan ada 24, itu sudah sesuai dengan ketentuan 20 ya. Baik, di week ketiga ada ketentuan tambahan seperti di soal tadi. Di week ketiga akan menerima 120 unit. Kita cari kembali untuk netnya. 172 dikurangi SR dikurangi POH ditambah 20, 48 unit untuk order yang dibutuhkan. Lalu menggunakan rumus selling, orderingnya 48
5, jadi harus order 50. Lalu untuk sisanya, oke, ada 22 untuk sisa saat ini di week ketiga. Lalu di week keempat, permintaannya ada 117 dan tidak ada schedule receipt ya, karena cuma ketentuannya hanya sekali saja. Kita cari lagi netnya 117 dikurangi SR dikurangi POH ditambah 20. 115 sama dengan selling 115 5. Oke, oh 115 berarti kemungkinan akan 20 nih. Kita lihat ya berapa minimum charge-nya, apakah betul 20. Dikurangi gross ditambah dengan POR. Ya, betul 20 ya. Berikutnya di week kelima butuh 136 unit sama rumusnya dikurangi POH ditambah 20. 136, lalu minimum ordernya, quantity MOQ-nya 136. Oke, lalu untuk sisanya POH ditambah dikurangi 136. Oke, 24 ya. Di week ke-6 ada 169, maka netonya 169 dikurangin SR dikurangi POH ditambah 20. Lalu di sini selling, maaf, sama dengan selling 165. Oke, sisanya 24 ditambah SR dikurangi tambah. Oke ya, 20. Di week 7 dibutuhkan 188, maka rumusnya gross dikurangi SR dikurangi 20 ditambah 20. 188 sama dengan selling 188 5. Oke, sisanya di tangan didapatkan 20 ditambah SR dikurangi 188 ditambah 190. Oke, 22. Oke, untuk yang produk A sudah ditemukan masing-masing berapa yang akan di-order di setiap minggunya. Lalu berikutnya untuk produk H, multiplier-nya dia membutuhkan 2 unit ya. Oke, untuk project in hand-nya itu udah dapat 200 di awal. Nah, kita cari netnya. Kita cari netnya. Oke, karena sesuai ketentuan bahwa multiplier 2, maka planet order pesanannya pun dikalikan 2 ya. Jadi ini yang sudah ditemukan ya. Untuk yang pertama itu kan di sini ada 60 ya. Berarti kalau 60 di sini 120 ya. Oke. Sementara project in hand-nya Oke, project in ini ada persediaan di tangannya ada 200, tapi karena ada kebutuhan 60, berarti ini dikali 2 ya, karena
si H ini membutuhkan 2, berarti 60 dikali 2. Oke, jadi otomatis POH-nya itu berkurang menjadi sisa 80 karena sudah di order sebelumnya. Baik, berikutnya kita pencari net requirement-nya, di mana gross dikurangi ini SA dikurangi POH ditambah dia 15 ya safety stocknya, berbeda sama yang tadi. Nah, berarti butuh 435 units. Lalu kita sellingnya pun berbeda ketentuannya. Ini minimumnya 12. Tadi 5 ya, sekarang 12. Dia akan di order 444. Lalu ketentuan safety stocknya 15. Oke. Kita 80 ditambah SR dikurangi gross weight ditambah POR. Jadi sisa 24. Di week kedua untuk komponen H membutuhkan 100 unit. Oke, rumusnya sama. 100 dikurangi SR dikurangi 24 ditambah safety stock 15. 91. Kita lihat rumusnya sudah benar. Oke, berikutnya selling sama dengan selling 91 12 dengan sisa 24 ditambah SR dikurangin GW 100 ditambah kebutuhan yang di order 96. Sisa 20 ya, masih di atas 15. Oke, berikutnya di week ketiga dengan ketentuan menerima 300. Nah, berarti gross dikurangi 300 dikurangi tambah 20. Harusnya tidak perlu ditambah 20 lagi mungkin ya. Oh, sih tetap tambah 20 ya. Ya, over ya. Jadi tidak perlu ditambah 20 karena sudah mencukupi. Jadi yang di order sudah mencukupi karena ada pengiriman 1.300 sementara kebutuhannya hanya 230. Oke. Kita langsung saja cari ke POH-nya. Tambah SR dikurangi 230. Ya, jadi sisanya 90. Ya, betul ya, sisa 90 ya. Oke, next. Ada ordering 280 di week keempat. Oke, kita cari netonya. 280 dikurangi SR dikurangi POH plus 15. Oke, sama dengan selling 12. 216 kita cari sisanya. Oke, sisa 26. Berikutnya butuh 330
Netonya 330 dikurangi SR dikurangi POH ditambah 15 di stok. Dan rumus selling 319 12 di stok. Lalu sisa POH ditambah SR dikurangi gross weight ditambah POR 324 sisa 20. Oke, di week ke-6 ada 380 ordernya, jadi sama dengan gross dikurangi SR dikurangi 20 tambah 15. Oke. Selling 12. Sisanya 20 ditambah SR dikurangi gross ditambah 384. Oke, untuk material komponen H sudah ditentukan. Berikutnya untuk mencari material yang J. Oke, yang J ini kebutuhannya 3 ya. Sementara tadi yang di awal 60 yang untuk produk A-nya, sementara multipernya itu si J butuh 3. Jadi di sini 160 dikali 3 sama 120, 180. Lalu kemudian ada ketentuan bahwa sebenarnya ini si J sudah mempunyai 300 on hand ya, units di tangan. Jadi ini sisanya dari 180 yang sudah kepakai, sisa 120 on hand. Oke, kita lanjut yang di week ke-1 ada permintaan 750 unit. Karena dikali 3 ya dari 250. Nah, ini semua sudah dikalikan 3 untuk gross komponen C. Oke, langsung saja kita cari netnya dulu. 750 dikurangin SR, dikurangi POH, ditambah dia safety stoknya 10. Oke, sedangkan 640. Lalu kita selling 640 dengan LS-nya 15. Oke, berarti di week 0 itu udah order 645. Terus sisanya 120 ditambah SR dikurangi gross ditambah 645. Oke. Di sini safety stocknya 15, masih mencukupi ya, minimumnya 10. Oke, lanjut. Di week kedua butuh 150 unit. Oke, kita cari lagi netonya. 150 dikurangin SR dikurangi POH ditambah 10 safety stock. Oke, sama dengan selling 145 15. Sisanya POH ditambah SR dikurangi gross weight ditambah POR. Oke, masih sama 15 POH-nya. Lanjut. Oh, ada ini ya, penambahan 400 di week ketiga. Oke, langsung saja. Kebutuhan dikurangi. Oke, masih ada safety stock 15 ditambah SR dikurangi 345. Oke, sisa 70 sesuai. Berikutnya di week 24 ada 420.
Netonya kita cari tambah 10. Oke, dibutuhkan 360 selling. 360 minimumnya 15. Sama coba kita cek 70 ditambah SR kurangi 420 ditambah 360 10. Oke, sama ya, safety stoknya 10. Oke, lanjut di kelima 495. Oke, dikurangi SR dikurangi 10 ditambah 10 495. Kita cari kebutuhannya selling 495 15. 495 juga 10 ditambah kurangi gross weight ditambah order rate. Oke, di week ke-6 ada 570 sama dengan gross dikurangin SR dikurangi POH ditambah 10 safety stock dengan rumus selling 15. Sorry. Sama dengan 10 ditambah SR dikurang 570 tambah 570. Oke, ini sudah ketemu semuanya, sudah ditentukan. Untuk produk A itu akan mulai order dari pas 2 atau week ke-0 60, lalu berikutnya sampai minggu ke-6 seperti ini ya angkanya. Ini angka yang kita dapat di hasil planned order release. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat yang lain, terutama khususnya buat saya karena ini adalah ujian untuk AS saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.